Assalamualaikum, Pak Amin. Iya, ini Irfan Hakim. Pak Amin, gimana ini ya sisa pembayarannya? Tampaknya belum semuanya, tinggal satu kali lagi, betul? Iya, 1.450.000. Oh iya, iya, iya. Nanti siang kalau begitu ya istri saya yang ke situ ya. Makasih Pak Amin. Assalamualaikum. Aduh, ya Allah. Ya Allah, subhanallah, banyak banget yang belum bayar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, ini Irfan. Ibu tahu aja kalau saya telepon berarti ada maksudnya. Iya, itu Ibu. 450.000. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya 450. Iya, dibulatin 500 sih nggak apa-apa buat bulan depannya ya. Ya udah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waduh, ribut banget ini pagi-pagi masalah uang ini. Biasa bisnismen. Iya, sudah berapa nomor telepon itu dihubungin kan pagi Baru ini? 2. Ini soalnya ini orang-orang kalau ditelepon agak siangan dikit aja. Udah pada keluar rumah, ada yang ke kantor, ke pasar dan sebagainya. Kalau jam segini kan pada ada. Standby di rumah ya. Iya, ini lagi pada nagih utang. Banyak banget kan orang kampung sini ngutangnya sama saya semua. Luar biasa. Iya kan warisan saya banyak dari itu biasalah. Orang tua saya kan kaya raya dari dulu ya. Iya. Sawahnya berhektar. Ini menolong atau ada apa-apanya nih memberi bantuan? Menolong. Kasihan. Kalau orang susah kan harusnya dikasih pinjaman uang. Tapi kalau ngutang-ngutang itu utang piutang di dalam Islam boleh nggak sih? Iya, prinsipnya orang memberikan hutang atau orang menghutang itu kan karena ada kebutuhan. Iya. Nah, yang memberikan hutang itu memberi pertolongan. Jadi sebetulnya Gitu, ya. asal prinsipnya saling menolong itu dibolehkan gitu. Gitu. Makanya kan Al-Quran mengatakan ta'awanu fil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu dikatakan boleh kita menolong sesama dengan untuk membangun ketakwaan kepada Allah. Oh, Gitu. jadi yang ngasih utang itu mendapat pahala ya? Iya, Karena sunnah menolong ya, memberikan. betul. Betul. Tapi yang membayar utang itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib ya? Wajib. Sewajib gimana tuh Bang? Loh, sampai pada tingkat tertentu ketika Nabi datang ada orang yang meninggal dunia mau disolatkan, kata Nabi, aku tidak akan solatkan sebelum dia selesaikan hutangnya. Itu berarti kan wajib sekali untuk diselesaikan di dalam selama dia masih hidup begitu kan? Oh, pernah seperti itu ya zaman Nabi ya? Pernah kejadian begitu, saking wajibnya sebuah hutang untuk ditunaikan gitu. Berarti boleh dialihkan dong utang itu ya? Bisa diwariskan juga begitu? Iya, dialihkan istilahnya mungkin ya. Iya. Jadi hutangnya itu dialihkan kepada ahli warisnya. Jadi bukan serta-merta kemudian dia hutang antar ahli waris gue aja yang bayar, misalnya begitu kan? Tidak, karena kondisinya waktu Pas mau mati ngutang ke orang-orang yang bayar. banyak-banyaknya gitu kan. Nah, waktu itu Rasulullah pernah hadir dalam satu upacara salat jenazah. Ketika Rasulullah mau mensalatkan, Rasulullah tanya dulu kepada sahabat, ini jenazah punya hutang atau tidak? Punya ya Rasulullah. Berapa banyak? 3 dinar. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hutangnya? Kemudian seorang sahabat berkata dari keluarganya, saya ya Rasulullah. Oke, kalau begitu kita salatkan. Begitulah kira-kira. Nah, itu adalah proses yang dalam hukum Islam disebut dengan hiwalah. Hiwalah itu memindahkan hutang dari seseorang kepada seseorang yang lain lagi gitu. Kalau keluarganya ada yang mampu, kalau semuanya miskin, bapaknya miskin meninggal, anak-anaknya miskin, kakek neneknya miskin, gak ada yang bisa bayar, itu gimana tuh Bang? Iya, makanya nanti kan kalau di dalam negeri Islam dulu ada yang namanya Baitul Mal. Nah, nanti pemerintah yang berkewajiban. Karena kalau orang punya hutang, kemudian tidak mampu membayar, itu sudah masuk orang yang kategorinya wajib menerima zakat, Pak. Oh gitu ya? Iya, kan kalau orang yang masuk di dalam lingkungan gharimin, hutangnya terlalu menumpuk gitu, nah nanti dia malah disantuni itu oleh Islam itu. Gitu. Saking wajibnya itu juga sebetulnya ya. Iya. Daripada ntar ditagih di akhirat. Betul. Nah, Sebentar. Satu ini lagi. ada lagi nih, Pak. Ini nih ya, dia Luar diingat biasa. nih. Oh, Assalamualaikum, sudah tersambung dari tadi. Iya, barusan lagi ngobrol sama abang nih. Katanya utang itu wajib dibayar, Bu. Berarti saking wajibnya kita membayar utang sampai ketika meninggal pun harus dibayarkan. Ya. Berarti orang-orang sekitar harus tahu ya kalau kita punya utang. Iya, harus tahu dan karena itu kita harus catat. Catat gitu. Betul, dituliskan. Karena memang Allah itu luar biasa mengatur semua yang kita lakukan, aktivitas kehidupan dunia di manusia itu. Karena
bilang kau bertransaksi, faktubu. Faktubu itu artinya maka tuliskanlah. Ada ditulis di hadis Rasul juga. Ada di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran malah seperti itu. Betul sekali. Nah karenanya mungkin sekarang juga Evan juga punya catatan banyak kan? Catatannya banyak, tapi orang-orang yang ngutang ke saya. Kalau Kalau saya ngutang ke orang mah nggak usah dicatat, pura-pura lupa, berharap orangnya lupa nagih. Nah itu fungsinya catatan adalah nanti ketika ada tagihan, itu ada bukti-bukti otentik yang bisa dihadapkan gitu. Oh gitu, tapi ini sebetulnya agak-agak malu sih ngomong ke si abangnya ya. Dapat ada yang dengar. Sebetulnya saya tuh ngasih pinjaman nih ke orang-orang, utang-utang itu tuh ada maksud minta untungnya juga, ada bisnisnya. Jadi gini misalnya, Gimana nih ada yang penjelasannya? perlu uang 1 juta rupiah Ya. buat biaya lahiran itu tuh Simpominah. Aku kasih 1 juta, tapi bayarnya 11 kali, sebulan 100.000. Nah, berarti dalam setahun tuh setahun kurang malah untung 10%. Ya Dari Allah, 1 juta jadi Irfan. 1.100.000. Oh, aduh, ini motivasinya begitu selama ini. Ya nolong, ya ngambil keuntungan dari orang yang kesusahan gitu lah. Iya, kondisinya maka disebutkan di awal tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Nanti kalau begini ada kondisi potensi riba loh, Van. Potensi tapi kan. Iya, riba itu kan menambahkan dari pokok harta yang dipinjamkan. Tapi kan kesepakatan bersama antara si piutang dan yang mengutangi. Iya, kesepakatan apa dia kepepet, nggak ada lagi tempat lain. Nah, kalau ada kondisinya itu kemudian dia merasa terzalimi oleh keadaan, kan zalim itu ada yang dikondisikan ya, dikondisikan menjadi zalim gitu, atau dikondisikan dia terzalimi oleh keadaan. Maka kita termasuk menekan dia. Nah, kalau kondisinya proses pinjaman tadi itu ada unsur menekan, menzalimi, maka yang seperti ini sudah masuk dalam kategori riba. Ah, bedanya apa dan kita pinjam ke bank? Nah, kita Bank juga model- gitu, kita bisa ngambil rumah nih, Ya. harganya berapa, tapi kalau kita bayarnya 15 tahun, sebulannya berapa, dihitung-hitung lebih mahal dari harga aslinya. Itu Ya. gimana tuh? Ya, kesepakatan awal akadnya apa? Nah, kalau akadnya itu adalah dalam konteks menolong, dalam konteks menolong itu kita tidak boleh melakukan sebuah pengambilan keuntungan atau mengambil satu manfaat yang memberatkan. Tapi kalau konteksnya peristiwa ekonomi, nah kalau milih rumah, mengambil rumah, itu kan sesuatu yang kita ingin dapatkan. Dan kemudian nanti ada peraturan yang dibuat. Nah, dalam konteks ini disebut dengan pinjaman. Pinjaman itu bisa masuk di dalam kategori yang nanti ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Nah, karena itu bicara soal riba, nih kaitannya dengan bunga nih ya. Kalau di bank-bank umum kan kita bisa melihat ada bunga. Atau riba itu sesuatu yang mengerikan. Karena kan dalam Islam Allah mengatakan bahwa wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, seperti apa modelnya? Kalau di dalam transaksi yang sekarang ini dikenal ada 2 jenis itu, Van. Ada yang disebut dengan ribanya itu yang jali, yang tampak, jelas. Ada riba yang khafi. Riba yang khafi itu riba yang samar dan tersembunyi. Nah, kita masuk di wilayah mana nih? Hati-hati. Yang penting, bila sebuah proses ini ada kecenderungan menzalimi satu sama lain, maka yang terjadi itu adalah peristiwa yang diharamkan. Berarti Gitu. kembali lagi ke niat awal ya. Persis. Innamal a'malu binniyat. Betul, niatnya berarti yang paling utama kalau ini. asal sepakat dan niatnya sama-sama baik sih nggak apa-apa ya. Ntar kita bahas dulu yang itu, biar Kayaknya ketemu. haus nih. Ya udah, saya ambil kopi dulu ya. Oke, baik ya. Ya, Terima kasih. bentar. Jangan kemana-mana, Bang. Yap. Waduh, nih kopinya, Bang. Alhamdulillah. Sepanjang jalan dari tadi saya ngerti-ngerti enggak tadi yang pada dijelasin. Tentang riba-riba itu saya serem juga kok salah ya. Iya, sebab ini kan prakteknya langsung yang Irfan jalanin sekarang kan. Iya, jadi gimana nih? Tadi kan innamal a'malu binniyat. Gimana niat itu betul banget. Terus kalau Iya. kita sistem aku yang ngasih pinjaman dengan dikembalikan agak sedikit ditambah gitu, tapi niatnya kesepakatan itu gimana, boleh nggak sih? Apa bedanya main di bank sebetulnya? Iya, begini, kalau misalnya pinjaman itu untuk peristiwa ekonomi, kita melakukan modal usaha misalnya, itu ada kesepakatan dibolehkan untuk ditambahkan. Tetapi kalau untuk meminjami kayak tadi anak mau lahiran, buat kematian, kemudian dia pinjam, kemudian kita tekan harus bayarnya lebih, itu kan sudah penindasan itu. Tega Mas. banget istilahnya ya. Iya. Wah, tapi kalau buat misal
pinjem motor, pinjem uang buat beli motor, itu nggak apa-apa ya? Ya, nah itulah yang disebut kemudian begini dulu. Di dalam riba yang digunakan di bank konvensional itu, ada usaha-usaha yang kemudian harus kita pahami dulu kondisinya. Contoh misalnya seperti ini. Kenapa sih itu bisa digunakan? Sekarang kan banyak orang juga yang bertransaksi melalui bank-bank konvensional gitu. Yeah. Nah, pengharamannya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini haram, yang riba jali itu yang disebut riba nasi'ah, riba jahiliyah. Mungkin dulu pernah dengar renten ya? Rentenir, iya. Yang ketika kita pinjam itu bunganya 10%, moncekik leher. Lebih itu. dari 10% kali kali Bang, ya. iya. 10% sehari. Beneran tapi ada yang tuh. gitu juga terus. Iya, ada yang seperti itu. Nah, ada yang disebut juga yang kedua riba khafi. Riba khafi itu agak sama dan tersembunyi tadi. Nah, untuk riba khafi itu karena dasar pengharamannya adalah menutup jalan menuju riba yang besar, maka ketika dia sampai pada titik hajat atau maslahat dibolehkan. Jadi ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa bila sebuah hukum dinyatakan keharamannya karena menutup antisipasi supaya tidak sampai kepada peristiwa yang lebih besar, maka ketika hajat dibolehkan. Contoh misalnya anak-anak belajar tabungan dengan membuat tabanas gitu, itu dibolehkan. Atau Irfan nih, uang udah banyak banget nih. Tabanas zaman dulu Bang. Sekarang apa namanya? Tahu. Pokoknya tabungan. Atau Irfan punya uang begitu banyak, nggak aman kan taruh di rumah? Iya, iya. Itu harus taruh di bank misalnya. Nah, Iya. menitipkannya di bank itu juga untuk kemaslahatan. Yang seperti ini dibolehkan. Begitu. Oh gitu ya. Tapi emang harus lebih hati-hati ya melihat ini riba atau enggak Iya, segala dan macam. hati-hati bukan cuma di niat, Van. Nanti niatnya maksudnya nolong, caranya salah. Jadi ada niat, ada cara kan? Oh iya iya iya. Itu makanya di dalam bisnis Islam itu perhatikan 3 hal. Yang pertama niat, yang kedua kaifiat, caranya, yang ketiga ghayah, tujuannya. Niat, cara dan tujuan. Niat, Nah cara dan itu tujuan. tuh. Jadi satu sebetulnya uang ada, pengen bisnis tapi bingung bisnisnya apa gitu. Pengennya kan maslahat juga kan. Betul. Nah, kau jual beli ngambil untung gimana? Boleh Iya. enggak? Boleh, tapi ada standarisasinya, ada SOP istilahnya, standar operational procedure. Nah, ada Nabi pernah mengatakan begini, bi' ala haddi wa ala haddi faman ghasyana falaysa minna. Jualah olehmu dengan batas seperti ini dan batas seperti ini, barang siapa yang menipu kami bukan termasuk umat kami. Begitu dalam soal bisnis tuh. Nabi begitu tegas mengatakan soal prosedur berbisnis yang baik. Jadi masuk akal harusnya ya harga-harga tuh. Harga masuk akal. Ini ada cerita menarik ini, Apa Pak. tuh apa tuh? Dulu Rasulullah itu pernah dikerjain sama pedagang-pedagang Mekah. Rasulullah kan usia muda udah eksportir kan? Iya kan dia itu ya pedagang juga kan sama Pedagang Siti luar Khadijah ya. biasa sama Siti Khadijah Betul, itu. betul, betul. Melakukan syirkah, kongsi kerjasama Iya, dengan iya, Khadijah. Kemudian Rasulullah ini kan pedagang paling jujur, tapi juga paling banyak untungnya. Maksudnya paling banyak itu karena kejujurannya akhirnya Orang-orang pada transaksi beli ke orang-orang situ, pada iya. beli ke beliau. Nah, satu ketika pedagang-pedagang di Mekah itu kong kaling kong nih, kita kerjain Muhammad yuk gitu. Kita turunkan harga tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Akhirnya begitu sampai di Syam, ini rombongan semua yang dari Mekah berdagang. Harga diturunin semua tuh, sehingga mereka habis. Rasulullah nggak ada yang beli dong barangnya. Karena lebih mahal dari yang Lebih lainnya. mahal. Tapi Rasulullah punya insting bisnis yang luar biasa. Beliau mengatakan saat itu, ini produknya lagi diburu oleh orang sebetulnya. Biarin aja yang lain jualin murah, ntar juga habis. Begitu yang lain habis, beralih semua ke Rasulullah. Dan Rasulullah tetap menjual dengan harga normal. Dan dia untung lebih besar lagi Dan jadinya. akhirnya untung lebih besar. Begitu pulang ke Mekah, rombongan yang tadi pedagang rugi semuanya, kecuali Rasulullah untung besar saat itu. Itu luar biasa kan. Kecermatan Nabi di dalam berbisnis. Tapi tetap harus masuk akal. Kadang-kadang tiba-tiba harganya melambung tinggi. Iya. Kayak cabai tuh kemarin-kemarin kan tiba-tiba tinggi banget. Itu gimana dan jadi orangnya cabai belum matang udah dipetikin buat dijualin. Pedas enggak, mahal iya. Itulah ketika orang sudah berbicara dengan pendekatan kapitalis, Mas. Bagaimana orang kemudian harta berputar bagi mereka saja. Iya. Nah, makanya Islam betul-betul mengajarkan soal bisnis. Jangan sampai merusak, jangan sampai menzalimi tatanan yang sudah ada. gitu. Harus pakai hati bisnisnya tuh ya. Benar, dengan hati. Betul. Alhamdulillah. Punten. Ini jadi saya minum, Pak. Lupa belum kasih Masya gula. Allah. Pahit. Bentar ya Bang ya. Nih, insya Allah sudah manis.
Yang ini bang. Yang mana tadi? Yang ini. Tadi aku ngambil apa ini? Ya. Emang pagi-pagi itu kalau seruput kopi enak ya. Alhamdulillah bang. Ini kayak tadi nih. Saya kan nawarin kopi, disangka manis, taunya kagak manis. Nah kalau dalam bisnis misal kita jual barang, nyebutnya barangnya asli, padahal barangnya palsu, KW gitu. Boleh nggak? KW-nya KW2, KW3 lagi. Iya kan? padahal. Itu yang tadi Rasulullah katakan itu, barang siapa yang menipu kami, dia tidak termasuk umat kami. Kalau dalam proses jual beli ada yang disebut dengan bai'ul gharar, menjual dengan cara menipu. Nah ini adalah cara yang sangat tidak dibenarkan dalam bisnis Islam itu. Jadi kalau misal emang barangnya palsu, sebutin aja. Katakan. Ini barangnya sebetulnya KW2, Betul. tapi ya kadang-kadang kan ada pengen pakai barang bermerek tapi nggak mampu, ya udah pakai KW-nya aja gitu ya. Ya, nah ini adalah bagaimana kita mengajarkan kepada para pedagang dan pengusaha pebisnis itu sebetulnya dengan kita mengakui produk kita itu tidak akan merugikan, justru akan mendapatkan satu pandangan yang sangat positif dari customer kita, begitu kan? Kalau membuat barang palsu hukumnya gimana? Bukannya jadi mencontek barang asli jadinya justru jadi salah juga takutnya. Iya, jadi akhirnya itulah yang kemudian nanti merusak pasar. Nah, kondisi seperti ini tidak diajarkan oleh agama, kecuali kita akan katakan ini bentuknya sama, tetapi kemudian Kualitasnya berbeda. Jadi jujur itu ya. Jujur. Nah, kita kan tidak sedang menipu dia, tetapi kita mengatakan dengan kualitas seperti ini, harganya seperti ini. Oh, gitu ya. Oh ya. Balik lagi ke ini bang. Gimana caranya ya? Saya kan emang sebetulnya niatnya pengen nolong juga, punya uang gitu ke tetangga-tetangga yang perlu. Biar lebih bermanfaat gimana nih? Iya, sebetulnya begini, ada yang disebut investasi bersama nih Pak. Apaan tuh? Bagaimana kalau Ivan punya uang begitu banyak, diinvestasikan saja. Sehingga mereka semuanya bisa bekerja kepada Ivan dengan modal usaha yang dikelola, nanti kemudian hasilnya ada yang disebut mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil keuntungan, mereka mendapat keuntungan, Ivan juga mendapat keuntungan. Itu sistem bisnis siapa tuh? Ini kan sistem syariah. Bagaimana dulu Rasulullah itu menjalankan hartanya Khadijah sebelum nikah. Iya. Nah, itu kan ada syarikah namanya, kerjasama antara Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, kemudian diberikanlah amanah, kepercayaan untuk mengelola harta. Khadijah menyebutkan modalnya harganya sekian, silakan engkau kembangkan dalam proses jual beli begitu. Atau kalau tadi kita mau buat menggarap sawah misalnya, sistem muzaraah namanya, atau kemudian kita ada satu bisnis, anak-anak muda di sini banyak loh yang bisa dikasih buat percetakan misalnya, atau apa saja, kemudian kita kasih modal, kemudian mereka bekerja, nanti hasilnya ada mudharabah. Kalau ada hasilnya, kalau tiba-tiba jadi rugi, bangkrut, duit yang kita kasih habis, ya membeli aja. Iya, makanya kan konsepnya sebetulnya bagaimana kita belajar dari Nabi. Begitu kita mulai sukses bisnis, diawali dengan yakin. Ini belum mulain aja udah takut bangkrut. Ya takutnya gitu, tapi pakai perjanjian mungkin ya. Hari gini ngasih modal ke orang sia-sia gitu. Gitu jadi ada perjanjian kalau misal untung bagi hasil. Iya, nah kalau itu rugi ya derita loh gitu. Itulah kondisinya ketika kita memberikan gini loh kepada teman-teman kita di sini, di masyarakat, di warga kita itu, bagaimana kita memberikan motivasi kuat untuk berbisnis Islami, tetapi dengan cara yang Islami gitu. Kemudian juga dengan perjanjian yang Islami. Dan harus yakin kita akan sukses ya. Yakin pasti bisa, kita akan sukses. Aduh ya udah, jadi ini yang harus dilakukan oleh saya apa nih buat orang-orang yang masih nunggak utang-utangnya, apakah dianggap lunas aja? Kata Rasulullah begini, jadilah penagih hutang yang santun. Cara suka nggak pada bayar kalau santun-santun, maaf punten saya mau nagih utang, nggak akan dibayar. Iya dibayar lah pasti dengan cara yang baik, insya Allah begitu ya. Nabi mengajarkan. Tapi kalau kita yang punya hutang, bayarlah hutang dengan cara memberikan yang terbaik juga. Gitu, kasih hadiah kan boleh kita memberikan. Minjemnya aja kayak gimana banget, dapat bayar susah. Kesimpulan kita ngomong apa ya? Oke, baik ini bagian kita bicara ya luar biasa tentang bisnis Islam ini. Intinya adalah bagaimana kita membangun usaha-usaha yang halal, yang Islami, yang tidak melalaikan kita kepada Allah dalam proses bisnis kita. Sekarang ini banyak orang yang udah mata duitan. Banyak orang yang sudah ketika melihat bisnis itu luar biasa, mercusuar gitu, sesuatu yang sangat bagus, akhirnya apa? Melupakan cara. Bagaimana membangun dengan tiga tadi, niatnya, caranya, tujuannya. Alhamdulillah, akhirnya aku tahu. Bang, makasih banget loh, insya Allah berkah semuanya ya. Baik. Besok ketemu lagi. Maaf kopi aja nggak apa-apa ya. Iya, makasih.